Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kalian kurnia Allah hidayah inayah rahmat anjeunna urang masih tiasa riung kampung dina riungan anu kalintang pisan mulyana. Mudah-mudahan insyaallah sakumaha janji anjeunna setiap langkah ngangkat derajat, setiap langkah ngahapus dosa, sadaya pengorbanan digentosan sapertos perang di jalan Allah. Insyaallah urang juga bahas surat An-Nisa 88 anu kalintang pisan panjangna. Ayeuna dugi kana bagian terakhir, mudah-mudahan urang tiasa ngadama kesimpulan tina ieu ayat berkaitan tema besarna nalika mayunan jalmi-jalmi munafik. Orang Islam terbagi dua, eta kata kuncina nu sakedahna terjadi seperti itu. Masalahna aya kritik-kritik karena ayat ieu berkaitan sareng takdir, berkaitan sareng katangtosan Allah nu parantos dibahas panjang lebar. Eta ge urang teh tiasa ngamanaan lamun tepat kana ayat-ayat nu dianggap dikritisi teh insyaallah. Alhamdulillah wengi ieu disarangan ku Ustaz Muhyiddin kalau ngamaoskeun ka sadayana engke urang bahas sasarangan bilih ayeuna prayogi di garis bawahi di padinan aksentuasi insyaallah urang tegaskeun sabaraha hal anu mudah-mudahan tiasa ngadama kasimpulan akhir tina ayat ke-88 tiasa ditingan di halaman 2523 paragraf anu panungtung wa na'udzu ilal ayati eta. Mangga ka Ustaz Muhyiddin tiasa diangoskeun ge terjemahkeun ayatna ada paratos kabahas langsung di ayat mah teu kada diangos di awal langsung kana bahasan ayatna. Mangga diaturana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udu ila ayah, dan kita kembali kepada ayat allati nahnu bisadidil khawatirina anha, yang sedang kita amati. Fama lakum fil munafiqina fi ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Kenapa kalian tentang hal ini, hal munafik terbagi kepada dua golongan. Wallahu arkasahum bima kasabu. Padahal Allah telah mengembalikan mereka atas apa yang mereka perbuat. Wa madama, dan selama huwa subhanahu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala alladzi arkasahum bima kasabu, yang telah mengembalikan mereka atas apa yang mereka perbuat. Wa antum, dan keadaan kalian itu mu'minuna billah, beriman kepada Allah. Falabuda, maka pasti an yakuna ra'yu fihim wahidan, seyogianya pikiran tentang hal itu satu persepsi. Lidzalika, oleh karena itu, yatasa'alul haqqu, maka bertanya Allah Subhanahu wa taala, aturiduna antahdu man adallallah, apakah engkau menginginkan untuk memberi hidayah kepada siapa yang disesatkan oleh Allah. Wa subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala la yuridu, tidak menginginkan an yuqaddima lahumul udra, Allah tidak menginginkan an yuqaddima lahumul udra, untuk mengedepankan al-udra. Innama, sesungguhnya, yuridu, Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan
an yadharu untuk menjelaskan lahum kepada mereka hidayahnya subhanahu yang maha suci, wahia dan dia itu hidayatul la tata'atta lahum yang tidak datang kepada mereka, di annahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad adallahum telah menyesatkan mereka, fa anna lahumul hidayah maka sebetulnya hidayah itu sangat dekat kepada mereka. Falimada yaqifu janaba minal mu'minina fi safihim, dan kenapa mereka diam di samping orang-orang yang beriman dalam safnya. Di annallaha karena sesungguhnya Allah hina yahdi fahuwa yahdi mayasya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah maka dia memberi hidayah kepada yang ia kehendaki, wa yadulu mayasya dan menyesatkan juga kepada yang dia kehendaki, biwadil qawaninal al muwadihi dengan ketetapan aturan-aturan yang menjelaskan lil hidayati au dilali terkait dengan hidayah atau kesesatan. Wa nahnu in sami'na dan kita jika mendengarkan annallaha hada bahwa sesungguhnya Allah memberi hidayah nafhamuha ala maknaya ini kita memahaminya ada dua makna, yaitu al maknal awali makna yang pertama annahu dala bahwasanya makna hada itu adalah dala menunjukkan, wal makna saniya annahu a'ana wa makkana dan makna yang keduanya itu adalah a'ana yaitu menolong, wa makkana dan menetapkan. Fahada maka arti dari kata hada atau memberi hidayah itu takunu bimakna dalla maka artinya itu dalla menunjukkan, wahada takunu bimana a'na dan juga arti hidayah itu adalah maknanya itu adalah menolong atau menetapkan. Wasabaqo ankulna dan telah terlebih dahulu kita mengatakan idza kana hunaka insanun apabila ada manusia yamshi fit tariqi yang berjalan, wa yuridu dan menginginkan, wa yuridu ittijaha dan menginginkan tercapainya atau sampai ilal Iskandariyah kepada al Iskandariyah satu daerah di Mesir, wa huwa la yurifu tariqo al muwassila dan dia tidak mengetahui jalan untuk sampai ke Al-Iskandariyah. Fayas alu syurtil al-mururi maka dia akan bertanya kepada polisi lalu lintas. Payushiru surti maka polisi lalu lintas itu memberikan jawabannya. Hadza huwa tariqu al-muwassilu ilal Iskandariyah. Nah, ini adalah jalan yang akan menyampaikan kamu ke Al-Iskandariyah. Nah, inna syurti hazal insanun. Nah, polisi lalu lintas ini menunjukkan kepada manusia ini wadalahu ala tariqi dan menunjukkan jalannya. Lakinahu akan tetapi lam yuhmil al insanu ala an yasira fi tariqi akan tetapi dia itu tidak menjamin manusia itu untuk mudah dalam melewati perjalanan tersebut. Nah, faida masaddaqal musafir maka ketika si musafir itu membenarkan qaulus surti perkataan dari polisi tadi itu, waqala lahu maka dia berkata kepada polisi lalu lintas itu, innani ashkuruka sesungguhnya aku bersyukur kepada engkau,
wa aktsarallahu min khairika, dan semoga Allah menambahkan kebaikan bagimu. Walhamdulillah, dan aku alhamdulillah memuji Allah, annani wajadtuka, bahwasanya aku bertemu denganmu. Falaula wujudaka, dan kalaulah aku tidak bertemu denganmu, la ta'abtu, maka aku akan kesusahan. Huna yaqulu syurti, kemudian polisi lalu lintas itu menjawab, anta rajulun tayyib, engkau sesungguhnya orang yang baik. Wa tariqu ilal Iskandariyah bihi matbun wa akibatun, dan sesungguhnya jalan untuk mencapai Iskandariyah itu berlobang dan juga menanjak. Sa'arkabu ma'aka, maka kata polisi tersebut, sa'arkabu ma'aka, aku akan naik bersamamu, hatta, sehingga adulaka ala makanin hadhil akibah, sehingga engkau sampai melewati lubang dan juga tanjakan. Maksudnya sampai di tempat yang aman dari tanjakan dan juga lubang. Wa bidzalika, oleh karena itu, yatajawazu surti al marhalah, maka oleh karena itu polisi lalu lintas itu telah melampaui al marhalah dilalah, yaitu tahapan dilalah atau tahapan menunjukkan, ila marhalah al maunah, kepada tahapan yang menolong. Wa subhanahu audoha, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, sa'ahdin nasa jami'an wa arsyadahum wa adaluhum. Allah subhanahu wa ta'ala bersabda atau misalnya menjelaskan kepada kita, aku akan memberikan kalian petunjuk dan juga membimbing kalian dan juga menunjukkan jalan kepada kalian. Falladhi yuqabilu alal iman, maka orang-orang yang menerima dengan keimanan bi kepadaku, sau'awinahu, maka aku akan menolongnya, ala dalika, atas hal itu. Jantan kecap hada deh aya dua makna. Hada harus nuduhkeun. Aya hada hartosna dalla, aya hada hartosna aana sareng makana. Dina hidayah teh aya hidayah tu dilalah, aya hidayah mauna. Atau nabi istilah sanes hidayah taufik. Digambarkan tadi polisi kasumpingan jamin hoyong dituduhkeun ka Iskandariyah nyarioskeun di Mesir, dituduhkeun jalanna ka dieu gitu. Eta teh acan mastikeun sina diwartosan menjalani jalan itu. Eta margina tergantung respon jamin nampi berita. Jika bapak-bapak di jalan aya tanda Jakarta sekian kilometer, Cianjur sekian kilometer, apakah cukup dengan melihat itu saja? Karena ada faktor lain. Sang pembaca itu harus memahami, meyakini, kemudian menjalaninya, baru sampai ke tempat yang ditunjukkan oleh jalan itu. Seperti itu. Ketika tahu belum tentu menjamin bisa menjalaninya dan sampai ke tujuan. Harus ada tingkatan. Dalam pengertian dia berniat untuk menjalani, dia berniat untuk menginjak jalan yang ditunjukkan itu. Sekedar tahu, sekedar menerima penjelasan itu belum menjamin apakah dia selamat atau tidak. Maka orang itu dalam menerima informasi tentang kebenaran dan petunjuk Allah begitu juga. Yang pertama cuma tahu, tidak ada respon di dalam hati untuk mengikutinya, meyakininya. Tapi ada orang diberitahu, lahir minat, kemudian semangat untuk menjalani jalan itu. Kenapa? Karena jalan sudah jelas saya disampaikan. Aturan, undang-undang sudah jelas. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Wahadainahu najdain, kan begitu dalam Quran. Jadi problemnya di sana ketika menerima informasi, apakah ingin mengikuti informasi itu atau sekadar jadi tahu saja.
Itulah yang membedakan ada orang yang mendapat petunjuk setelah dilalah pindah ke mauna. Ada orang tahu sekedar dilalah saja, hafal, terang, nyaho, tapi tidak jadi apa-apa. Kenapa? Tidak melahirkan semangat untuk menjalaninya. Sekedar tahu saja belum menjadi jaminan. Dan Allah memberitahu semua orang jaminan diberitahu. Tapi respon orang terhadap petunjuk itu yang beragam. Dengan itu kita nanti akan bisa mendapatkan apa yang dimaksud Allah menyesatkan. Itu yang kita sedang bahas sebelumnya. Apa sih Allah menyesatkan itu? Jadi Allah menyesatkan adalah membiarkan dia memilih dengan pikirannya sendiri dan dia menjalaninya. Itu yang disebut menyesatkan. Allah membiarkan dia menggunakan pilihannya sendiri dan menjalaninya. Itu yang dimaksud Allah menyesatkan. Allah memberitahu, tapi dia pilih yang itu. Allah biarkan. Nah, itu namanya menyesatkan. Tidak dalam makna yang sebelumnya kita pernah perbincangkan. Allah nyasarkan. Tidak. Allah memberitahu kepada semua orang. Kemudian mereka pilih sendiri. Ketika memilih pilihan mereka dan Allah biarkan, nah itulah yang namanya menyesatkan. Allah biarkan dia memilih karena hak manusia sebagai makhluk yang punya kelebihan dari umat yang lain. Manusia itu punya bekal ikhtiari, bakal memilih. Allah maparinan bekalna, mata Allah mapari nama. Tapi ketika digunakan atau tidak, nah kembali kepada masing-masing. Itu yang dimaksud Allah menyesatkan dan Allah memberi petunjuk. Semua orang punya potensi untuk selamat. Tapi respon terhadap penjelasan itu yang akan menjadi masalah. Jika gelas menangkung, apapun yang dikucurkan tidak akan masuk karena nangkung. Kufur begitu, nangkung. Maka apapun informasi tidak menjadi bekal. Atau gambaran yang lain, tanah yang riduh cek bahasa Sunda. Bibitnya sama, tapi di batu dia tidak akan tumbuh. Tapi di tanah yang riduh dia akan menjadi tumbuh. Itulah yang kita minta kepada Allah setiap kali kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya. Ihdina teh naon? Tunjukkan kami. Mencek kalau apa enggeus nah kitu bener. Apa enggeus? Jadi apa yang diminta? Ditiluh mana enggeus kan? Nah, dipentah wae. Yang kita minta adalah hidayah mauna dan hidayah dalam artian yang lain hidayah taufik, menyesuaikan kita dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, namanya taufik. Allah menolong kita dengan melembutkan hati kita, itu namanya mauna, memantaskan diri kita untuk mendapat pertolongan Allah. Tergantung pilihan masing-masing. Jadi naon nyasarkeun teh? Allah membiarkan dia memilih sebagai hak manusia untuk menentukan jalannya sendiri. Allah biarkan karena sudah jadi bagian komitmen Allah untuk memberikan takdir ikhtiari itu. Menyesatkan maknanya seperti itu. Lain nyasarkeun, tapi maparinan kesempatan memilih, kemudian dia pilih, Allah biarkan. Nah, itu namanya menyesatkan. Biasa kabaham deui dina bahasan salajengna. Mangga jelaskeun Ustaz. Walidzalika yaqulu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama al huda. Dan adapun kaum Samud itu kami telah memberi hidayah kepada mereka, fastahabbul ama alal huda, tetapi mereka lebih mencintai kebutaan daripada petunjuk. Wa hadainahum, kata hadainahum huna bimakna dalalnahum. Kata hadainahum dalam ayat tersebut maknanya adalah dalalnahum, pakot, menunjukkan saja. Amma adapun an yasluku subulul hidayah, untuk meniti jalan hidayahnya itu, aula atau tidak meniti jalannya itu, fal amru matrukun lahum, maka itu adalah urusan yang dibiarkan. Wal hidayatu, dan hidayah itu
Idzan oleh karena itu tarudu bimakna dilalah, maka kembali kepada makna dilalah. Wa tarudu bimakna i'anah, dan kembali kepada makna i'anah. Wal haqu yu'inu man, maka Allah Subhanahu wa taala menolong siapa? Yu'inu man amana bihi, maka Allah Subhanahu wa taala itu menolong orang-orang yang beriman kepadanya. Walakin akan tetapi man yakfur bihi la yu'inuhu, orang-orang yang kufur atau kafir padanya la yu'inuhu, maka Allah tidak menolongnya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, maka Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Wa kadzalika wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak menolong orang-orang, tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Idzan oleh karena itu falillahi hidayatani, maka bagi Allah itu maka bagi Allah itu ada dua hidayah. Hidayatu aman nasu, maka hidayah yang umum diberikan kepada manusia, biha jami'an seluruhnya, wahia hidayatu dilalah, maka itu namanya adalah hidayah dilalah. Wa ukhra khassa, dan adapun yang lainnya yang lebih khusus, biha manja'ahu mu'minan bihi, dan yang lainnya yang khususnya itu adalah yang bagi orang-orang yang datang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia hidayatul maunah, maka itu dinamakan dengan hidayah maunah. Walidzalika oleh karena itu qalal haqqu li rasuli sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi petunjuk kepada yang engkau cintai. Nah, wa hadzal qaul fihi nafil hidayah anir rasuli, dan firman tersebut itu adalah menafikan bahwasanya hidayah itu tidak datang dari Rasulullah. Wa huwa subhanahul qail aidan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau pasti bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, walaisa minal ma'qul, maka tidak masuk akal an yunfil haqqu al hidayah anir rasuli, tidak masuk akal kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menafikan hidayah dari Rasul, summa yusabituha lahu, kemudian menetapkan baginya. Jadi kalau ayat yang pertama itu adalah la-nya panjang, dan yang kedua adalah la-nya pendek. Wa nafhamu, dan kita memahami min dalika dari hal tersebut, innaka ya Rasulullah, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, tadulu alal haqqi, menunjukkan kepada kebenaran. Walakinnaka, akan tetapi engkau la tu'inu alaihi, akan tetapi engkau tidak bisa menolong kepadanya. Fallahu, maka Allah Subhanahu wa taala hadan nasa jami'an, memberi petunjuk kepada semua manusia. Fadalahum ala tariqil khair, maka dia memberikan petunjuk kepada jalan yang baik. Faman amana bihi, maka barang siapa yang beriman kepadanya, wa aqbala alaihi, dan menerima atas hal itu, yasirul lahul amr, maka mudahlah baginya urusan-urusan. Aya anu periogi di garis bawahi panganten kaiji hidayah dilalah umum sareng paparinkan Allah Subhanahu wa taala. Sareng hidayah mauna orang-orang yang dipilih Allah karena punya kepantasan kembali kepada dirinya. Jika gelas teh tamargina dina surat At-Taubah wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafirin. Kafir teh hasanah nangkup, menutup hatinya, itulah kekafiran. Sakumaha seada informasi, maka ketika hatinya menutup, dia tidak punya
kemampuan untuk menangkap 3 gelas teh tadi. Kemudian orang yang tidak akan menerima petunjuk Allah adalah fasikin, orang yang jiwanya tidak tentram dalam pemikiran, fasik teh atau fusaik juga tikus baong bedegong gitu fasik teh. Sanajan aya jalawang nyieun liang we tetep fasik gitu. Juga berit alit sanajan aya lawang ambungan ngaliangan nyieun kusorangan. Nah, itu 2 sikap yang menyebabkan hidayah tidak masuk. Dilalangnya masuk, tapi dia tidak masuk ke hati karena tertutup, namanya kafir. Kemudian karena tidak setia dan kemudian tidak bersih hatinya, dia senang melanggar aturan, namanya fasik. Orang yang suka melanggar aturan padahal dia tahu itu tidak boleh, tapi tetap dipidana, tempatnya fasik. Kata margina bahasa Arabnya fusaik teh tikus kecil. Nah, tadi gambar kan senangnya begitu. Panon panto molong lawang. Mau aya ngieun teh tempatnya fasik. Kemudian ada catatan tambahan iwati sadaya dina surat Al-Qasas sareng surat Asy-Syura. Innaka la tahdi man ahbabta. Kade maksudnya kedah panjang la tahdi. Ye periogena maus dengan betul teh. Innaka sareng engkau la tahdi moal bisa mere hidayah. Moal bisa mere petunjuk man ahbabta kanu dipika cinta ku anjeun. Dina surat Asy-Syura sabarang galarna tapi ngaosna laras deui wa innaka la tahdi lana pono pasti eta mah. Innaka sanjangkau la tahdi pasti bakal nuruhkeun ila sirati mustaqim ke jalan yang lurus. Catatan pertama kita dalam hal ini kanggo ngemutkeun deui kasadayana moal ngasuran yang laras. Coba berbalik-balik maknana la tahdi moal bisa mere petunjuk. La tahdi pasti narina petunjuk dalam ponok pasti tauhid. La nukadu la nafi manidakan. Kemudian dipandang sebagai bertentangan. Walaisa minal maqul an yunfil haqqul hidayata anir rasul summa yusabit lahu. Tidak masuk akal karena Allah menafikan kemampuan memberi hidayah kepada Rasul, tapi di ayat berikutnya memastikan la ya gitu ya pasti engkau akan memberi petunjuk. Mau maksudnya innaka la tahdi man ahbabta itu maksudnya hidayah mauna gitu. Itu maksudnya hidayah mauna. Yukang tiasa memberi hidayah mana cuma Allah saja. Rasul sekalipun tidak bisa memberi hidayah mauna walaupun kepada orang yang dia cintai. La tahdi di sana hidayah mauna. Kemudian di yang kedua innaka la tahdi itu hidayah dilala yang dibagikan kepada semua orang sebagai fungsi kenabian. Dia harus menyampaikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapapun harus diberitahu karena petugas kerasulan. Seperti kewajiban kita juga sama dalam posisi bahwa memberikan petunjuk dilala semua orang bisa dan semua orang punya kewajiban, tapi yang memberi petunjuk mauna itu hanya Allah saja. Walaupun tadi disampaikan Allah memberikan petunjuk karena punya kepantasan, karena punya kepantasan tidak mutlak. Walaupun Allah itu kalau memberi petunjuk siapapun bisa, tapi sebagai jalan cara ikhtiarinya lenturkan hati, lembutkan hati, kemudian sing ridu manana ke jadi pepelakanana. Seperti gelas sing buka tamprakeun belasna, buka tutupna ame lebet hidayahna. Kita margina sering mau balik atau napi protokol geningannya saya tacan ngalitan sakitu. Bukakan mana masing-masing dengan sanaos sakapun sok agak berlebih-lebihan, tapi itu benar. Sok seperti itu, sanaos kontroversi. Ayo resep gitu kan.
mungkin dibukakan mana masing-masing gitu. Ada sesuai nanti, tapi intinya saatnya benar itu bahwa apapun yang akan disampaikan kalau hatinya tertutup. Nah, itu yang sebetulnya yang dimaksud dengan kafir dalam pengertian sikap menutup hati itu namanya kafir. Kafir itu kan menutup. Rupina eta catatan perlu di garis bawahi kahiji penghalang napi hidayah teh kakufuran nutupna teh sedang kefasikan menta yang buruk kefasikan. Kemudian yang kedua dengan catatan innaka la tahdi eta hidayah mauna. Nah yang innaka la tahdi wanok pasti pada petunjuk eta hidayah dilalah. Maka dilajeng deh. Wabidzalika dan oleh karena itu nakunu keadaan kita qad arafna tamaman telah tahu dengan sempurna makna qaulihil haqi makna firman Allah Subhanahu wa taala wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna antahdu man adallallah wa man yudillahu falan tajidalahu sabila. Faladi maka orang-orang yudilahullahu yang Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka sesat huwa man iktasaba ma yujibu an yudilahu fala tajidalahu sabila. Maka orang-orang yang dibiarkan sesat oleh Allah itu adalah mereka yang mengusahakan sehingga mereka semestinya sesat dan tidak ada jalan kembali bagi mereka. Wa kana minal mumkin maka hal ini memungkinkan an yaqulallah Allah Subhanahu wa taala berfirman aturiduna antahdu man adallallah apakah engkau menginginkan memberi petunjuk kepada yang disesatkan oleh Allah wa man yudlilillahu fala tastati'una antahduhu dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala biarkan tersesat maka tidak akan mampu untuk memberikan dia petunjuk. Walakinal ubaligho akan tetapi yang paling pantas huwa ma yuwadihu subhanahu lana dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita antum engkau la tastati'una hidayah tidak akan mampu memberikan hidayah hadal muktasibid lidilali kepada mereka yang mengusahakan atau memilih kesesatan. Dzalika oleh karena itu annahu bahwasanya dia la yujadu sabila hatta tahduhu ilaihi dia tidak akan mendapatkan jalan sehingga diberikan petunjuk kepadanya. Fasabilu dan jalan huwa al-mumtani'u walaisa hidayatun faqat. Maka jalan itu bukan hanya terhalang saja, tapi bukan juga dari hidayah juga. Wasabilu dan sabil itu atau jalan itu ya. Wa tariqu alladzi yu'tika haqqan fil hidayah. Nah, sabil itu adalah jalan yang memberimu atau yang menuntunmu kepada hak dalam hidayah. Faida ma'imtana'u as-sabil maka apabila jalan itu terhalang fama dataf'al maka apa yang harus dilakukan wa may yudlilillahu falan tajidalahu sabila sedangkan yang disesatkan atau yang dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala itu falan tajidalahu sabila tidak ada jalan baginya fi anjan kudo hadal kororo untuk membatalkan ketetapan ini atau la hujjata lahu ala itlaqi tidak ada alasan baginya yang secara mutlak. Walidzalika oleh karena itu akhadna kita bisa mengambil maknanya ini huna dua makna dalam hal ini. Falladina yunafiquna maka orang-orang yang munafik itu yadharunal iman marratan mereka menampakkan keimanan kadang-kadang wayan qalibuna ilal kufri marratan dan juga di satu waktu mereka kembali kepada kekufuran mereka itu
yunkirunal iman biqulubihim, mereka itu mengingkari keimanan dengan hati mereka. Walladzi yaquluna bialsinatihim wal Islam, dan mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan dengan lisannya bahwa dia itu Islam. Amal iman, adapun iman itu falamma yadkhulu fi qulubihim, adapun keimanan itu tidak masuk ke dalam hati-hati mereka. Wa ma huwal azu ala nufusil basyariyah, maka apakah yang lebih mulia dari manusia itu? Apakah maknunatul qalbi, apakah tetapnya hati, am makulatun lisani, atau yang dikatakan oleh lisan? Yang lebih mulia dari manusia itu apakah menetapkan hati atau yang dikatakan oleh lisan? Al-azu, adapun yang lebih mulia itu wa maknunatul qalbi, yaitu menetapkannya hati. Wa madamu, dan selama engkau bagi mereka juga la yu'minuna biqulubihim, tidak mengimani dengan hati-hati mereka, wa yaquluna faqat, dan hanya mengatakannya saja, bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka, fal aqidatu dakhalihim ma'qudatun alal kufri, maka akidah yang masuk ke dalam mereka itu adalah ikatan kekufuran. Wa madamat al aqidatu ma'qudatu alal kufri, maka selama seperti itu, fahum, maka bagi mereka la yuriduna, tidak menginginkan, an ya'tu ila sofil iman, untuk datang atau untuk masuk ke dalam safnya orang-orang yang beriman. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu yuriduna zarul mu'minina ila mu'ashkaril kufri, mereka menginginkan agar untuk menggusur orang-orang yang beriman kepada kelompok yang kufur. Sabil teh aya dua makna. Allah nuduhkeun jalan. Aya sabil maksudna ngajejehkeun kana kasayang. Tapi aya sabil justru ngahalang tina jadama kasayang. Wa adainahu najdain teh kitu aya jalan kepadinkeun nu tiasa kadugikeun kana tujuan kasayang siratal mustaqim. Tapi jalan kedua adalah jalan yang akan menyampaikan justru kepada perilaku yang menghalangi datangnya hidayah. Allah memberikan jalan. Ketika mereka pilih, Allah biarkan mereka memilih. Bangsulan kang tadi teh nyasarkeun teh kitu. Ketika dia pilih jalan yang menghalangi dari kebaikan, Allah biarkan karena dia diberi hak memilih. Jadi sanes nyasarkeun, Allah nyasarkeun, mereka memilih kesesatan dengan pilihan sendiri, kemudian Allah biarkan. Jadi pada dasarnya ibadah iman sekalian, walaupun Allah itu punya hak mutlak, tapi selamanya sampai seperti yang disampaikan pada masa kemarin, pada penjelasan kemarin, Allah itu adil, tapi dia kuasa tapi adil, kan begitu. Dia berkuasa, dia punya hak mutlak, dia punya hak prerogatif. Di samping itu dia punya sifat keadilan. Nah, memahami itu memang tidak mudah. Tapi percayalah, yakinlah bahwa Allah di samping berkuasa, dia bersifat adil. Yakinlah atas itu. Jadi apa yang kita lakukan? Berusahalah, walaupun nanti pada akhirnya penentu orang dapat petunjuk atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi disampaikan Allah tidak bersikap berkuasa sewenang-wenang. Kan di samping Allah punya kekuasaan, dia juga punya keadilan. Berarti iman sekalian, jadi kalau disimpulkan ayat ke-88 ini, Allah berbicara tentang orang-orang munafik yang ketika itu mereka ditinggal di Mekah sebagian, kemudian sebagian lagi ada yang di Madinah. Keduanya sama, mereka ingin kembali ke Mekah.
ingin berkumpul lagi dengan orang-orang yang musyrik dengan alasan karena keluarga dan lain sebagainya. Maka Allah dengan menggambarkan seperti itu, mereka telah salah pilih. Kenapa? Ketika orang-orang yang mengaku muslim ada di kelompok kafir, itu sangat berbahaya. Apapun alasannya, kalau orang muslim ada di tempat kafir, buat dirinya, buat Islam, itu tidak aman, sangat berbahaya. Ketika dalam kondisi seperti itu, orang masih terbagi dua. Ada ingin membiarkan, ada yang memisahkan mereka, dalam artian menganggap mereka tidak muslim, diperangi dalam gambaran yang lebih konkretnya. Nah, Allah menegur kepada semua orang Islam yang berpendirian yang itu, bahwa mereka memberikan kesempatan kepada mereka, kesempatan orang munafik dan masih bersangka baik. Itu kesalahan. Bersangka baik kepada orang munafik yang jelas berbahaya itu tidak benar, itu tidak tepat. Walaupun kita harus berbaik sangka, tapi ketika ada fakta kemudian diperhitungkan secara akal berbahaya, itu jangan didukung, jangan diberi kesimpulan dan peluang. Kenapa? Dengan dasar apapun itu berbahaya, walaupun orang diperintahkan itu berbuat baik, kemudian bersangka baik. Sangka baik tidak mutlak. Kenapa? Kita dibekali akal, kita bisa perhitungkan, kita bisa lihat rekam jejaknya. Orang-orang yang jelas berbahaya bagi perjuangan tidak usah diharapkan. Tidak usah diharapkan. Kenapa? Karena walaupun kita diperintah untuk baik sangka, tapi tidak mutlak. Kenapa? Kita diberi bekal akal, diberi bekal untuk punya kesimpulan dari perbuatan-perbuatan orang yang seperti itu. Itu inti surat Al-Baqarah ayat An-Nisa 88. Ketika ada perilaku orang munafik, kenapa terbelah? Sebagian orang menganggap masih diharapkan, sebagian putuskan saja. Jangan ragu-ragu mengamputasi orang-orang seperti itu. Begitulah kalau dalam bahasa kita. Jangan ragu-ragu mengamputasi orang-orang seperti itu. Kenapa? Satu, secara pertimbangan merugikan. Kedua, rekam jejaknya akan bisa jadi petunjuk untuk kita. Rasul dan kita dianjurkan bersangka baik, tapi dalam hal ini kehati-hatian lebih penting daripada sekedar sangka baik. Kenapa? Karena jelas mereka berbahaya. Itu diantara kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari ayat-ayat ini. Kemudian tadi disampaikan ada sanggahan-sanggahan berkaitan dengan Allah menyesatkan, kemudian Allah memberi petunjuk, seperti bertentangan. Rasul memberi petunjuk, Rasul tidak akan bisa memberi petunjuk. Maksudnya adalah ketika Allah memberi petunjuk secara umum, berarti hidayah dilalah. Ketika orang-orang khusus, berarti hidayah ma'unah. Yang pasti bagaimana kita bisa memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan terlatap kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdina di sana hidayah mauna, karena dilalahnya sudah diberi. Bagaimana kalau menjawab kan enggak usah begitu. Nah, itu sebabnya yang dimaksud hidayah ma'unah yang kita harapkan terus menerus. Kenapa? Berkaitan dengan sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bisa kendalikan. Di mana? Di dalam hati kita, di dalam niat baik kita, terutama iwat iman sedaya, dina ketabahan kita. Kalau bapak-bapak merasa bosan, harus gembira, berarti kebaikan. Kalau kita merasa bosan tentang sesuatu, optimis. Kenapa? Itu kebaikan.
Dalam karena kadorakaan malah bosan. Kalau kita kadang-kadang merasakan bosan, teguhkan hati, kita ada di jalan yang benar. Tapi kalau tidak bosan, justru biasanya itu dalam keburukan tidak ada nama bosan, tapi dalam kebaikan itu ada rasa bosan. Itulah yang paling penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Yang kita maksud adalah berilah kami hidayah maunah, tolonglah hati kami, sesuaikan diri kami dengan petunjukmu, namanya hidayah taufik atau hidayah maunah. Orang-orang kafir dan orang-orang fasik termasuk munafik dalam satu kelas yang sama, mereka dapat petunjuk bertubi-tubi, tapi mereka tidak bisa menangkap apa yang Allah sampaikan karena sikap mereka. Atas tamu gitu lebih nama atas rengse pembahasan ayat ke-88. Alhamdulillah senawas panjang, tapi orang nabi pencerahan yang sangat banyak di saya Asy'ari. Beberapa hal-hal kadang-kadang mengganggu kita ketika ada orang-orang mengkritisi Al-Quran dengan tidak tepat. Sehingga itulah yang melahirkan sikap yang tidak konsisten, karena kita terbawa oleh lara penafsiran yang tidak tertuntun. Itu sebabnya si Asy'ari menjelaskan ayat ini sangat panjang dan memang sangat penting untuk kita catat. Segitu anda mengakhirkan, insya Allah sadaya pengorbanan ditabiku Allah, sadaya ibadah diberikan pahala ku Allah. Tapi mudah-mudahan salam mengalang diberikan ketabahan bikin majunan kasayang, tanpa biasa kasayang, seur gangguan sareng hewagana, tapi justru dirinya alis katanya. Kesetiaan ketika mendapat kesulitan, itulah kesetiaan yang sebenarnya. Ketika yang kita hadapi mudah-mudah saja, itulah yang justru kita harus berpikir ulang. Ketika segalanya mudah, kita harus berpikir ulang. Ketika kita merasa berat dan merasa bosan, teguhkan pendirian. Kenapa? Kita sedang ada dalam jalan yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.